ketika Bu Amel bilang selamat pagi anak-anak, jawabnya pagi sehat ceria. Oke? Kita mulai lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat ceria. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa dulu. Untuk yang memimpin berdoa, silakan. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi ini, boleh berdoa ucapkan dengan masing-masing doa mulai. Selesai. Absen terlebih dahulu ya. Raffi, Hadir. Mahira, Ekis, Trimei, Sriwayuni, Adel, Linda, Fitria, Melinda. Oke, lengkap ya. Oke, pada hari ini Ibu akan menjelaskan terkait materi tentang sistem respirasi manusia. Pada minggu lalu sudah Ibu jelaskan terkait struktur dan fungsi makhluk hidup bab sistem pencernaan. Hari ini adalah sistem respirasi. Kalian tahu ini gambar apa? Rangka atau ini yang di sini ini apa namanya? Ini apa? Betul, paru-paru. Nah, respirasi atau pernafasan. Oke. Ini aku akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan disimak beserta penjelasan yang akan disampaikan. Oke. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada sistem respirasi ini adalah untuk kita dapat mengidentifikasi apa sih organ-organ yang ada pada tubuh kita, tentunya dalam bab pernafasan. Kita setiap hari, setiap saat sudah melakukannya. Bernafas melalui hidung. Betul, hidung. Kita pada umumnya tahu kalau bernafas lewat hidung. Betul sekali. Nanti akan Ibu jelaskan terkait apa saja struktur organnya. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Jadi, apakah makhluk hidup itu selalu bernafas? Iya. Kalau ada yang menyebutkan berarti kalau tidak bernafas dia tidak hidup. Berarti betul. Ya. Itu adalah suatu pendapat yang sederhana. Oke, ini gambar dari bagian-bagian yang ada pada tubuh kita. Yang pertama adalah hidung. Kita bernafas paling utama itu melalui hidung. Hidung kita menghirup udara dan mengeluarkan udara. Kemudian ada faring. Faring itu adalah bagian di antara hidung dan apa ini? Tenggorokan. Betul. Biasanya faring ini ada yang pernah tersedak saat makan? Iya. Itu kenapa? Tersedak Sama saluran. betul juga. Terus makannya terlalu cepat, buru-buru. Jadi udara itu masuk ke dalam faring ini sehingga kita tersedak. Kemudian ada laring. Laring ini tepatnya kalau laki-laki di area jakun. Kalau kita ada jakun? Tidak. Tapi kita tetap bisa merasakan adanya kayak tulang di tengah sini. Kemudian trakea itu sudah masuk ke dalam tenggorokan. Jadi itu area dada. Kemudian bronkus itu yang menghubungkan dari tenggorokan menuju kedua paru-paru kita, paru-paru kanan dan paru-paru kiri.
Ini. Jadi pada saat bernafas kita ada dua mekanisme, yaitu namanya inspirasi, sesuai dengan namanya, in yaitu masuk. Jadi mekanisme inspirasi itu otot kita bekerja melalui otot diafragma atau perut. Jadi ketika bernafas, nah kamu menghirup, kemudian kamu melepaskan udara lagi, perutku bagaimana? Kembang itu juga dikarenakan paru-paru kamu juga kembang membis gitu ya. Itu adalah kontraksi antara otot tulang rusuk yang terangkat dan otot ini diikuti otot diafragma atau perut. Kemudian ekspirasi, eks atau keluar, pengeluaran udara dari dalam paru-paru akibat relaksasi kedua otot. Rongga dada menjadi mengecil. Kalau tadi rongga dada kita membesar, jadi mengecil membesar, kecil membesar, seperti dipompa. Sistem pernafasan manusia ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Next saja. Nah ini apa ini? Gambar apa ini? Iya, lidah. Kenapa kok ada lidah juga? Kenapa? Untuk mengecap perasaan. Ya betul, juga untuk merasakan ya. Glotis dan epiglotis namanya ya, atau alat respirasi manusia. Alat ini kalau kalian mengeluarkan ludah itu bukan dari gigi atau dari mulut, tapi itu karena bagian epiglotis itu mengeluarkan lendir. Jadi kalian bisa menelan air liur kalian sendiri. Ya. Ini adalah gambar paru-paru manusia yang terdiri dari bronkus dan bronkiolus. Apa bedanya bronkus dan bronkiolus? Kalau dilihat dari gambar, ini hampir mirip dengan akar. Kalau bronkus berarti apanya? Kayak batang ya, batang. Terus bronkiolus ini akar yang ada di dalam tanah. Istilahnya seperti ini. Nah, bronkiolus ini yang menghantarkan otot-otot yang bekerja di dalam paru-paru. Jadi kita bisa bernafas dengan baik. Oke, ini hidung. Hidung adalah indera penciuman. Bagaimana kalau kalian tidak bisa mencium bau? COVID. Ya, betul, COVID. Seperti yang sudah kita lalui kemarin ya, tahun-tahun lalu adalah dampak virus COVID-19. Kita tidak bisa mencium bau dengan mudah, sesak nafas dan lain-lain. Itu karena organ pernafasan atau saraf penciumannya itu bermasalah. Oke. Ini adalah faring. Nah, di bagian belakang rongga hidung ada yang namanya faring. Lanjutan saluran hidung menuju ke laring. Jadi kayak perantara. Nah, kalau laring itu jadi pangkal tenggorokan. Sebelum masuk ke tenggorokan itu masuk ke laring. Apanya yang masuk? Udara digerakkan oleh otot melalui glotis tadi, kemudian masuk ke dalam lubang yang menghubungkan faring ke dalam trakea. Kemudian trakea tersusun dari cincin tulang rawa terletak di kerongkongan atau kerongkongan kita yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Fungsinya menahan debu atau kotoran udara agar tidak masuk. Jadi udara itu kita saring lagi melalui trakea. Tidak sembarang udara masuk ke dalam kita. Kalau kita menghirup debu bagaimana? Asap kendaraan bermotor, bagaimana kita ya? Apa yang kita rasakan? Batuk. Nah, batuk kemudian apa? Sesak. Nah, kayak sesak gitu ya. Karena trakea tidak bisa menyaring udara tersebut. Kemudian cabang batang tenggorokan atau bronkus, ini yang tadi Bu Ana sebut batangnya ya, istilahnya batang. Kalau tumbuhan itu batang. Nah,
Bronchiolusnya itu akarnya. Cabang bronkus itu bronchiolus itu bentuknya tipis dan tidak bertulang. Gambarnya ini adalah gambar organ tubuh kalian. Ini adalah gambar paru-paru dan pleura. Maksudnya pleura itu adalah yang melapisi atau selaput dari paru-paru. Nah, ini perbedaannya pernafasan diafragma dan pernafasan dada. Oke, pakai saja. Ini ya. Paru-paru alveolus ini sangat berperan penting juga ketika udara yang kalian serap itu juga pastinya melalui bagian apa namanya? Alveolus. Fungsinya apa? Pada saat inspirasi dan ekspirasi itu ada pernapasan dada sama perut itu yang memerantarai alveolus. Jadi kalian bisa bernapas menggunakan dada sama perut. Coba kalian bernyanyi misal falset atau menggunakan pernapasan dada. Suara kalian melengking, tapi ketika kalian berbicara atau bernyanyi dengan suara kalian biasa seperti berbicara ini, nah itu berarti menggunakan pernapasan perut. Tidak terlalu menyita energi. Itu bedanya. Nah ini mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pastinya sudah tidak asing lagi. Ketika oksigen kita hirup, kita merasakan sejuknya udara, ya kan? Coba kalian di bawah pohon, yang rindang, tumbuhan yang hijau, kalian merasakan wah adem sekali, sejuk sekali. Nah itu karena apa? Karena banyak oksigen di sini. Kemudian karbon dioksida. Kamu mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa kok harus dikeluarkan? Kenapa kok tidak kita menghirup karbon dioksida? Karena karbon dioksidanya manusia itu adalah istilahnya racun. Tapi justru itu yang membuat tanaman itu bisa berkembang. Ya kan, fotosintesis. Kita menyinggung sedikit tentang fotosintesis, bahwa fotosintesis itu memerlukan karbon dioksida untuk tumbuh dan kembang. Jadi kita itu ijolan istilah. Ijolan. Oke, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi. Nah, melalui membran alveolus. Itu yang saya maksud tadi. Kemudian dalam darah, oksigen itu sebagian besar bekerja di 98% diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin manusia itu normalnya adalah 10. Ketika HB kalian, HB ku rendah, aku darah rendah, aku pusing. Nah, berarti hemoglobin kamu ya rendah, turun. Kamu harus mendapatkan transfusi darah, ya kan? Didonorkan dari orang lain atau dari sampai. Jadi kalau HB normalnya 10, kalau 24, 5 pasti orang itu merasakan pusing karena kekurangan darah. Kemudian pengeluaran karbon dioksida ketika CO2 berada di dalam darah sebagian besar 70% itu akan diubah menjadi HCO3- akan terikat oleh hemoglobin pada eritrosit. Ini maksudnya juga yang berkembang di dalam darah kalian juga. Nah ini kita memasuki kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh sistem pernafasan. Influenza. Kalian pernah mengalami ini? Nah, pilek. Kenapa? Pakaian es dulu. Enggak ya? Tapi karena es terus. Bisa jadi karena faktor makanan, tapi kebanyakan influenza itu karena cuaca yang tidak sengaja kalian bisa hirup, kalian rasakan tiba-tiba. Enggak dari es, kan? Itu
Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit spesifik yang kita sebut batuk. Batuk itu TBC. Batuknya berdahak dulu. Berdahak itu mengeluarkan cairan ya, kental. Kalau batuk tidak berdahak, biasanya lebih ke dadanya gatal, tenggorokannya gatal, radang tenggorokan itu juga ada nanti. Yang TBC itu biasanya cepat menular, beda sama flu. Kalian pakai masker aja flu masih bisa terhalangi. Kalau kalian batuk sembarangan meskipun pakai masker itu tapi virusnya itu masih ada. Kemudian asma atau sesak nafas biasanya ini kayak anti terhadap benda-benda asing asma itu. Orang-orang yang memiliki penyakit asma tidak bisa asal duduk di suatu tempat dan dia sesak nafas. Apa yang harus dilakukan? Pasti dia membawa obat khusus asma karena dia rentan sekali, darahnya cepat berkontraksi. Oke. Kemudian faringitis atau peradangan ini. Radang tenggorokan. Radang tenggorokan itu biasanya menyerang faring ya. Menyerang faring. Gangguan ini ditandai dengan sulitnya kamu menelan sesuatu. Gatal, kemudian apa ya? Kalau berbicara seret gitu loh. Itu namanya radang tenggorokan. Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Nah itu bisa disebabkan terlalu banyak merokok juga. Bronkitis. Nah ini peradangan yang ada di dalam paru-paru. Jadi paru-paru kalian itu tidak sehat lagi karena bronkitis. Ini pneumonia atau peradangan paru-paru yang letaknya di alveolus karena infeksi secara berlebihan. Oke, lanjut aja ya. Ini kerusakan akibat rokok. Ini yang paling penting. Pembahasan pada sistem pernapasan ini, Ibu menjelaskan tentang dampaknya akibat rokok. Kalau dari gambar aja deh, gambar paru-paru dan jantung kalian sebelum dan setelah mengkonsumsi rokok itu seperti ini. Kerusakan pada paru-paru itu mengakibatkan kanker, jadi jangan menyepelekan hal yang saya sudah biasa Bu, tidak ada kata yang biasa. Semua itu memang terbiasa karena sudah dilakukan berulang-ulang. Disebabkan oleh kebanyakan merokok, menghirup asap rokok yang secara tidak sengaja. Jadi kalian ada teman merokok, kalian menghirup di sampingnya. Kalian lewat, ada orang merokok, kalian menghirup. Berarti kalian juga merupakan perokok. Perokok apa? Iya, betul sekali. Lanjut aja. Oke, sudah ya. Itu sekilas dari kelainan dan struktur organ dari sistem pernapasan. Kemudian nih, kalian lihat LKPD-nya tadi. LKPD itu menjelaskan tentang cara kita menjumpai atau menganalisis ya dampak dari suatu praktikum yang ada kaitannya dengan pernapasan. Sebelumnya kita lihat video ini ya, video praktikum. Nanti kalian akan melakukan ini. Coba disimak sebentar. Ini adalah siswa SMP yang praktikum bahaya rokok
dia membakar rokok itu bukan dimasukkan ke dalam botol. Bagaimana mekanismenya? Diangkat sampai hampir setengah bisa. Kalau mau hasilnya lebih banyak, itu sampai habis bakar rokoknya. Ketika sudah dia letakkan tisu bisa, kapas bisa di botol. Ini bisa ya. Ya. Nah, ini rokok yang non filter. Semua kegiatannya itu sama seperti yang filter tadi. Oke, ini ada 2 botol. Langsung saja dibagi. Itu sudah ada lubang. Nah, ini yang satu adalah rokok filter. Maksudnya rokok yang ada bagus. Ini yang non filter. Jadi langsung dia menghirup dari bakalnya. Sudah? Sudah? Jika sudah, langsung aja. Ini bisa dibuka. Agak mampu tuh, Be. Kurang sedikit paling. Kurang. Coba ya. Rokok aktif, rokok pasif itu sama-sama berbahaya. Mau rokok filter, non filter itu juga berbahaya. Semuanya berpengaruh dan mengakibatkan dampak di kemudian hari. Wes 25 menit kayak iso lagi. Oke. Berdasarkan kegiatan praktikum tadi, ini nanti akan Ibu share tentang format laporan ya, laporan hasil praktikum. Nanti ditulis judulnya tadi, praktikum bahaya rokok dan nama kelompok serta kelas. Kemudian pembahasannya tadi apa, hasilnya bagaimana, itu ya. Paham? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kurang paham Bu, kurang gini-gini. Saya kurang memahami Bu. Boleh. Paham semua? Kandungan rokok itu sama. Jadi gini, ada cerita orang merokok itu pasti ngopi dan orang ngopi pasti merokok karena kandungannya sama. Kandungan yang ada di dalam rokok itu ada kafein, nikotin. Kandungan di dalam kopi itu juga ada ya kafein yang sama-sama membuat kecanduan. Kalau ada yang bilang saya merokok tapi saya tidak ngopi, jangan percaya. Sama menurut laki-laki yang seperti itu. Oke? Saya ngopi tapi saya
percaya aku Pak. Jangan mudah percaya sama omongan lagi. Sudah ya. Mungkin sampai di sini aja. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini, sudah berpartisipasi dalam kegiatan praktikum tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan membawa manfaat dan kalian bisa memotivasi untuk lebih belajar giat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.